Bekerja ke luar negeri merupakan hak asasi warga negara Indonesia yang harus dihormati dan dilindungi. Karena itu, kehadiran BNP 2 TKI menjadi penting guna memastikan penempatan TKI berlangsung sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu perwujudan nyata yang dilakukan oleh BNP 2 TKI untuk mencapai tujuan ini adalah dengan meningkatkan pelayanan untuk penyiapan para TKI agar siap bekerja serta menyediakan perlindungan secara menyeluruh atas keselamatan dan pemenuhan hak-hak para TKI. Ada 5 skema penempatan yang perlu diketahui para pencari kerja. Penempatan yang dilakukan oleh pemerintah dikenal dengan Government to Government atau G2G. Saat ini program G2G sudah berjalan ke Korea Selatan melalui sektor manufaktur dan perikanan, dan ke Jepang untuk sektor perawat dan pendamping orang lanjut usia atau care worker. Program ini sangat banyak diminati para pencari kerja. Government to Private atau G2P. Di sini para TKI akan ditempatkan oleh negara melalui perusahaan asing di negara penempatan. Program ini sudah berjalan dengan perusahaan elektronik di Malaysia. Private to Private atau P2P. Di sini penempatan TKI dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta atau PPTKIS. Intercorporate transfer untuk kepentingan perusahaan sendiri, yaitu perusahaan di dalam negeri yang menempatkan karyawan ke cabangnya yang berada di luar negeri atau ke proyek di luar negeri. TKI mandiri, yaitu TKI yang mencari sendiri informasi kerja di luar negeri dan mengurus sendiri semua proses yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri dan melapor ke BNP 2 TKI untuk bisa terdata dalam Sisko TKLN. Adapun skema yang dipilih, BNP 2 TKI memastikan bahwa TKI yang berangkat harus melalui prosedur yang legal dan diketahui negara. Ada ratusan jenis jabatan yang tersedia untuk dipilih bekerja di luar negeri. Apapun profesi yang dipilih, calon TKI perlu memastikan bahwa ia bekerja dengan prosedur yang benar dan legal, bukan melalui calo, sponsor, atau orang yang mengiming-imingi dengan janji-janji. Prosedur yang benar adalah dengan mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja setempat dan kantor BNP 2 TKI di seluruh provinsi oleh BP 3 TKI, LP 3 TKI, dan P4 TKI di kabupaten-kabupaten kantong TKI. Tugas BNP 2 TKI lainnya adalah perlindungan. Ini berarti menjamin bahwa setiap TKI yang bekerja di luar negeri dapat dilindungi secara hukum, baik keselamatannya maupun hak-hak yang dimilikinya. Untuk itu, persiapan-persiapan telah dilakukan sejak sebelum mereka berangkat. BNP 2 TKI menetapkan berbagai persyaratan administrasi berupa berbagai dokumen dan data diri yang harus dipenuhi TKI agar bisa berangkat bekerja di luar negeri. Persyaratan ini bukan untuk menyulitkan para TKI, namun justru penting untuk menjamin bahwa mereka nantinya akan bisa tetap terlindungi saat bekerja di luar negeri, karena persyaratan administrasi itu nantinya akan digunakan untuk keperluan-keperluan yang penting bagi perlindungan TKI sendiri. Misalkan proses pendataan sehingga setiap TKI terdaftar dalam database BNP 2 TKI, sehingga mudah diketahui status dan keberadaannya, atau proses pembuatan kontrak kerja sehingga deskripsi pekerjaan TKI jelas dan hak serta kewajiban mereka tercantum secara hitam di atas putih. Sedemikian pentingnya persyaratan administrasi ini sehingga apabila tidak terpenuhi satu saja, maka pengiriman TKI tersebut dapat digolongkan sebagai praktek perdagangan manusia. Bukan cuma itu, untuk mempermudah kepulangan TKI ke tanah air, BNP 2 TKI juga menyediakan layanan helpdesk kepulangan TKI di Common Use atau Lounge TKI Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan pelayanan sejenis lainnya di seluruh bandara di Indonesia. BNP 2 TKI juga menyediakan layanan pengaduan call center 24 jam di nomor bebas pulsa 0800 1000, faksimili, SMS, email, dan website yang menampung pengaduan atau keluhan yang dialami para TKI. BNP 2 TKI juga telah menerapkan sistem online yang dikenal dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri atau Sisko TKLN. Dengan sistem ini, seluruh TKI akan terdata dalam sistem komputerisasi BNP 2 TKI
dan terdata di Disnaker kabupaten atau kota di mana TKI itu berasal. Sisko TKLN juga terintegrasi dengan kementerian atau lembaga terkait utama. Selain itu, BNP 2 TKI terus melakukan penyederhanaan proses untuk meningkatkan pelayanan seperti pendirian LTSP atau layanan terpadu satu pintu di beberapa provinsi. Perbaikan kapabilitas juga dilakukan dengan mengimplementasikan perbaikan tata kelola TKI serta melaksanakan reformasi birokrasi yang konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan TKI benar-benar bisa ikut berkontribusi membawa negara ini ke tingkat kehidupan yang lebih baik sesuai dengan slogan bersama TKI Membangun Negeri.